Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, tetap semangat karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita bersyukur pada siang hari ini. Kita percaya kita sudah ada di bulan September. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dari Januari hingga bulan ini karena Dia baik buat kita semua. Untuk itu saya percaya Bapak Ibu yang datang di hari ini, baik yang mengikuti juga secara online, mau mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami datang Tuhan membawa korban syukur kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus, Kau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau luar biasa, Kau ajaib Tuhan. Kami datang Tuhan pada kesempatan kali ini Tuhan, karena jiwa kami kering dan haus. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirlah dalam ibadah kami Tuhan. Kami rindu dipulihkan, kami rindu dikuatkan. Haleluya. Kita angkat pujian. Yes. Bagaikan tanah
Kami haus dan rindu akan Engkau. Kami buka hati kami lebih dalam lagi untuk menerima Roh-Mu. Roh-Mu yang dapat memulihkan kami, menyembuhkan hati kami, memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Allah. Kami tidak mau sia-siakan waktu yang terbaik ini Tuhan. Kami memfokuskan hidup kami hanya untuk Tuhan saja. Kami bersyukur, Engkau mendengar setiap ucapan dari hati kami Tuhan. Kami yang tertunduk Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat siang hari yang baik ini Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati untuk meninggikan Engkau. Kami berkumpul sebagai saudara seiman yang berpegang teguh akan janji-Mu Tuhan, dan akan percaya kepada penggenapan firman-Mu. Ya Allah, berkati ibadah pagi hari ini Tuhan menjelang siang. Kami percayakan semuanya di dalam tangan Tuhan saja, karena kami tahu Tuhan Kau hadir di sini Tuhan dan memulihkan hidup kami. Semua yang bersuka cita bersama-sama kita mau berkata amin. Haleluya. Semua bersuka cita. Coba katakan colek kanan kirinya, bersuka cita untuk Tuhan. Ayo, bersuka cita untuk Tuhan. Bersuka cita untuk Tuhan. Amin. Tetap makin berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik buat kita. Haleluya. Siapa bertepuk tangan buat Tuhan kita? Nyanyikan yang lebih semangat buat Yesus. Haleluya. Kami bersuka cita karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
buat selama-lamanya. Kasih setiamu selalu ada buat hidup kami Tuhan. Haleluya. Kembali kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak selalu lurus. Hidup kami tidak selalu baik. Kadangkala terjadi sesuatu tantangan yang harus kami lewati, suatu proses yang membuat kami sedih, membuat kami sakit Tuhan. Tapi kalau Engkau mengizinkannya terjadi dalam hidup kami, Engkau pula akan memberikan pertolongan pada kami Tuhan. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Dan seringkali kita memikirkan caranya bagaimana. Tapi mulailah berserah buat Tuhan. Cara Tuhan selalu yang terbaik. Cara Tuhan yang paling benar di hidup kita. Kita mau bersama-sama belajar mengikuti caranya Tuhan, jalannya Tuhan, lebih rencana Tuhan yang penuh dengan harapan. Waktumu tepat Tuhan, waktumu sangat tepat Tuhan. Kita angkat pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Hanya Dia yang sanggup.
tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Engkau Tuhan menjawab doa kami. Sekalipun terkadang Tuhan gak menjawab doa kami, tetapi kami bersyukur karena Engkau memberikan yang terbaik. Di waktu yang tepat, kuasa-Mu bekerja, sehingga apa yang mustahil bagi kami sebelumnya menjadi mungkin dan tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk percaya kepadamu. Sebab kami Tuhan percaya bahwa Engkau mendengar lebih dari apa yang kami doakan. Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Cara-Mu tepat sekali Tuhan. Di waktu yang tepat datang pertolongan-Mu, pemulihan-Mu di waktu yang tepat. Engkau mencukupi, memulihkan kami, melimpahi kami dengan berkat di waktu yang tepat. Engkau menghibur kami dan memberikan kekuatan di waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan. Oh, kami belajar bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami dengar berita firman Tuhan. Roh Kudus kuasai hati pikiran kami untuk terfokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Sebab firman-Mu akan berbicara hidup yang baik, hidup yang sehat. Kami rindu ya Tuhan, punya hidup yang baik, hidup yang sehat, seperti yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang selalu percaya kepada Tuhan, mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya teringat dengan sebuah film. Ya, saya percaya ini adalah film. Ya, film itu sepertinya ini saya mempercayai ini adalah sebuah gambaran saja. Ya, pernahkah Bapak Ibu menonton film Hercules? Oh ya, Hercules itu di film itu digambarkan sebagai seorang tokoh titisan anak dewa. Wah ya, mamanya manusia, papanya dewa. Ya, dewa Zeus. Ya, dewa Zeus yang suka bawa petir. Ya, nah jadi perawakannya, tubuhnya Hercules kuat, ya, perkasa. Lalu Hercules rupa-rupanya punya teman-teman dan teman-temannya menyebut dia bos, ketuanya. Jadi punya anak buah. Ya, di film itu digambarkan bahwa Hercules sepertinya nggak ada kekurangan lah. Hidupnya baik, tercukupi. Dia sehat. Ya, karena kuat tubuhnya. Dia bisa mengalahkan dewa-dewa yang jahat. Wah ya. Nah, hari ini sesuai dengan tema gereja kita di bulan September, hidup yang baik, hidup yang sehat. Good life, healthy life. Apakah gambaran mengenai hidup yang baik, hidup yang sehat itu seperti yang dimiliki oleh Hercules? Kalau begitu sepertinya saya nggak masuk ya. Saya nggak punya perawakan seperti Hercules. Saya bukan Hercules, Hercules. Ya, jadi nggak usah patah semangat buat Bapak Ibu yang punya posisi seperti saya, nggak seperti Hercules. Karena firman Tuhan akan menolong kita memahami apakah yang dimaksud dengan hidup yang baik, hidup yang sehat itu. Saya membaca berkali-kali bagian surat 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 6, luar biasa. Apa maksudnya hidup yang baik, hidup yang sehat itu dalam Tuhan? Penekanannya itu rupanya bukan saja pada kebaikan secara jasmani, kesehatan secara fisik,
namun hidup yang baik dan hidup yang sehat dalam segala hal menurut firman Tuhan. Ayat kunci yang mendasari itu dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam terjemahan bahasa Inggris kuno namanya New King James Version, ya. Jadi versi terjemahan Raja James, ya. Yang terbaru itu adalah dalam bahasa Inggris kuno, agak susah ya. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia begini ya. Saudara terkasih, saya berdoa engkau makmur dalam segala hal dan tetap sehat sebagaimana jiwamu juga makmur. Lalu di dalam terjemahan The Passion Translation atau terjemahan seperti harapan begitu, dalam bahasa Indonesia dikatakan, teman yang terkasih, saya berdoa supaya kamu makmur dalam segala hal dan supaya kamu terus menikmati kesehatan yang baik sama seperti jiwamu yang makmur. Lalu apa yang dimaksud firman Tuhan hari ini yang terambil dari 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 6 tentang hidup yang baik, hidup yang sehat itu? Saya mendapati ada 3 kebenaran. Kalau hidup yang baik, hidup yang sehat itu menurut 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 6, yang pertama adalah hidup dalam iman. Jadi kalau orang yang hidup yang baik, hidup yang sehat, itu adalah orang yang hidup memiliki iman kepada Tuhan. Di dalam ayat 1 dan 2 disana dikatakan, dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kehidupan dalam iman kepada Kristus tercermin dari perkataan dan tindakannya. Perkataan Rasul Yohanes, nah ini beliaulah yang menulis surat 3 Yohanes, bahkan surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes, menyebut dirinya sebagai penatua. Penatua itu kalau zaman dulu itu berhubungan dengan jabatan pemimpin di gereja, salah struktur. Dalam gereja mula-mula, gereja pertama, abad pertama itu, gereja dipimpin oleh lebih dari 1 orang, namanya penatua, ya. Jadi seperti Yohanes, Petrus dan sebagainya. Tetapi kalau sekarang, ya, dalam struktur seperti gereja kita, gereja Matala, itu tunggal, ya, yang memang yang di atas segalanya adalah Tuhan Yesus. Tapi kalau di gereja setempat itu ada gembala sidang, nah, seperti itu. Nah, dia mengirimkan surat ini kepada Gaius, seorang pemimpin rohani gereja yang digembalakannya, ya, di Efesus. Rasul Yohanes dengan sebutan yang kekasih. Tadi saya baca, ya, kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi. Dan di dalam ayat yang kedua, saudaraku yang kekasih, juga dengan tindakan iman yang aktif di ayat yang kedua, aku berdoa. Jadi kalau orang dalam hidupnya ada iman kepada Tuhan Yesus, itu bisa digambarkan perkataannya, tindakannya, itu mengandung iman. Kita bisa lihat bahwa ini meneladani dari Tuhan Yesus. Keteladanan dari Tuhan Yesus sendiri, bagaimana Yohanes mencatatnya dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus sendiri berdoa di Taman Getsemani untuk karya penebusannya di salib, juga tindakannya mengasihi seorang penjahat. Waktu dia disalib, ada 2 penjahat di sebelah kanan kiri, yang satu menghina, membuli. Sama aja kamu juga orang jahat, makanya kamu disalib seperti saya.
Tapi seorang yang lain, jangan katakan itu, tidak ada sesuatu yang salah padanya. Lalu berteriak kepada Tuhan, Yesus, ingat akan aku kalau engkau datang kembali sebagai Raja. Wah ya. Lalu yang dikatakan oleh Yesus kepada penjahat yang mengatakan, ingatlah aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita bisa lihat bagaimana perkataan-perkataan Tuhan memberikan teladan buat kita, ya. Sekalipun sebelahnya penjahat, ya, dia mengatakan kata-kata iman yang positif. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Berapa banyak kita diperhadapkan dalam situasi-situasi yang sulit buat kita, situasi yang kita tidak rindukan, situasi yang tidak menyenangkan. Lalu kita terpancing dengan situasi itu secara emosional, mengatakan, ini kamu yang salah, gara-gara kamu. Kanan kiri dia mulai tembak, dor. Tapi hari ini kita belajar, Tuhan dibully, Tuhan dihina, tapi dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan kepada penjahat itu, hari ini juga bersama dengan aku di Firdaus. Wah, luar biasa. Saya begitu percaya, mulai hari ini Tuhan akan mengubahkan kita. Tuhan akan merestorasi, memperbaharui karakter kita, menjadi orang yang hidup dalam iman kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit, kita akan dimampukan memperkatakan, aku tetap mengasihi engkau, aku akan melayani engkau, aku akan tetap sabar menanti, aku akan tetap mendoakanmu. Amin. Haleluya. Karena kita hanya ikut teladan Tuhan Yesus, nggak usah ikut teladan manusia. Manusia itu nggak sempurna. Hari ini bilang A, besok bisa bilang B. Pagi kacang, sore kedelai. Kebalik ya. Pagi kedelai, sore kacang. Gimana? Pagi kacang, sore bubur kacang hijau. Betul nggak? Jadi bingung, ya. Itulah manusia. Tetapi saya percaya kita akan diberikan kekuatan iman senantiasa oleh Tuhan. Amin. Menjaga perkataan kita dan tindakan kita, bukan menjadi manusia yang legalitas. Oh, kalau saya nggak lakukan ini, saya takut sama Tuhan nanti dihukum. Enggak, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Yang kedua, hidup yang baik, hidup yang sehat itu digambarkan dalam ayat 3 dan 4 adalah hidup dalam kebenaran. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kalau kita memperhatikan seluruh surat Yohanes, dari 1, 2, 3 Yohanes, temanya cuma satu, kebenaran, righteousness. Di surat 1 Yohanes dikemukakan bahwa Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Justru karena Allah adalah terang, maka kita bisa mengakui bahwa kita adalah makhluk berdosa. Dalam 1 Yohanes 1:8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Kalau kita melihat selanjutnya, kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah benar, maka orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. 1 Yohanes 2:29. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. 1 Yohanes 3:7. Jadi jelas sekarang bagi kita bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes 14:6, Dia adalah satu-satunya kebenaran kita. Jadi
seberapa banyak manusia sekarang ini memahami bahwa filosofi filsafat manusia itu kebenaran. Lalu hukum-hukum, dalil hukum yang diyakini itu kebenaran. Tapi bagi kita fina bahwa kebenaran dan sumber kebenaran hidup kita hanya satu, Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Hukum manusia itu ada kelemahan, ada celah, betul tidak? Makanya kalau ada orang yang terjerat dengan hukum, gampang sekarang. Cari aja pengacara yang hebat, betul nggak? Pengacara yang lebih pintar, ya. Apalagi pengacara yang apalagi hebat, pintar, apalagi? Iya, dibolak-balikan ayatnya kan, bolak-balik dipelintir sini, pelintir sana, wah gitu kan, menang akhirnya, betul tidak? Orang yang curi ayam 1 ekor di penjara setahun, yang korupsi 1 triliun di penjara 3 bulan. Itulah hukum manusia. Tetapi kebenaran Tuhan Yesus tidak demikian. Ya, mari kita akan belajar hidup dalam kebenaran. Waktu Yohanes menuliskan surat ini kepada Gaius, mengingatkan bahwa mereka sedang diserang dengan ajaran-ajaran palsu pada waktu itu. Kamu diselamatkan karena kamu harus disunat, katanya. Nah, bagaimana dengan orang yang bukan Yahudi yang gak sunat? Gak bisa selamat mereka. Kamu diselamatkan karena kamu harus punya ilmu pengetahuan. Waktu itu ada gnostik. Diselamatkan karena memiliki pengetahuan yang tinggi. Tidak demikian. Tapi Yohanes ingin mengingatkan kepada Gaius sebagai salah seorang pemimpin di gereja itu, ingat baik-baik. Kita diselamatkan karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang menjadi sumber kebenaran. Amin. Haleluya. Indahnya hidup sebagai seorang Kristiani. Indahnya hidup sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu, belajar dari Yohanes, belajar dari Gaius, hidup dalam kebenaran. Mari kita akan meminta pertolongan Tuhan untuk memampukan kehidupan kita menjalani hidup ini dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga pada waktu kita ada di sudut persimpangan jalan, sepertinya gelap, nggak ada solusi, tetapi Tuhan datang dengan tuntunannya melalui firman Tuhan akan mengarahkan kita, mengguide kita untuk keluar dari persimpangan jalan itu dan tepat dan pasti. Biarlah kita akan belajar. Yang ketiga, tidak hanya hidup dalam iman, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih Tuhan. Di dalam ayat 5 dan 6 surat 3 Yohanes pasal 1, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara, sekalipun mereka adalah orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam percaya mereka dengan satu cara yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat bahwa jemaat di Efesus itu orang-orang yang sangat mengasihi hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Seperti Yohanes selalu disambut, dilayani, dikasihi, ya. Dan ini merupakan sebuah kesaksian yang luar biasa. Bagaimana jemaat itu mengasihi pemimpinnya. Dan Yohanes juga mengasihi jemaatnya di Efesus. Seperti Gaius. Kita bisa melihat bahwa kalau bicara mengenai kasih, mengasihi itu bukan hanya dalam hal segi vertikal saja, yaitu dalam perkara yang mempercayai Kristus, orang percaya disebut orang benar, tetapi juga mengasihi sama saudara. Jemaat diajak seperti perkataan Yohanes dalam 1 Yohanes 3:18, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Seperti yang dilakukan oleh jemaat. Waktu Yohanes datang disambut dengan baik.
Begitu ada jemaat yang pergi ke tempat dan berjumpa dengan Yohanes pun menyambut mereka dengan baik. Itulah, ada roh Kristus, ada roh antikristus. Roh Kristus adalah roh kebenaran, dan roh antikristus adalah roh yang menyesatkan dalam 1 Yohanes 4:6. Nah, kita melihat surat 2 Yohanes juga berbicara mengenai sukacita karena separuh dari anakmu hidup dalam kebenaran. 2 Yohanes 1 ayat 4. Dan kita bisa melihat, ya, setelah memeriksa beberapa ayat di surat 1 Yohanes dan 2 Yohanes, kita mendapati, ya, bahwa yang dimaksudkan kebenaran adalah tema yang bersifat menyeluruh atau holistik, terpadu, meliputi dimensi vertikal dari iman, yaitu keyakinan pada kebenaran Yesus, dan dimensi horizontal dari iman, yaitu kasih kepada sesama saudara atau sesama manusia. Bukankah ajaran Tuhan Yesus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihlah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri? Dan Yesus bertindak dalam kasih. Ada banyak situasi, ada banyak kejadian, ya, di mana ada seorang wanita, ya. Maaf, ini Alkitab menjelaskan wanita ini bukan wanita baik-baik. Kalau zaman sekarang namanya apa itu? PSK gitu ya, pekerja seks komersial, begitu ya, misalnya. Dia tiba-tiba datang, lalu dengan rambutnya menyeka kaki Yesus, ya, lalu menuangkan narwastu. Narwastu itu minyak yang sangat mahal harganya. Biasanya dipakai untuk wangi-wangian pada zaman itu. Jadi wanita ini berarti wanita yang cukup kaya, ya. Lalu ada seorang Yudas, bendahara yang murid-murid. Aduh, sayang betul itu. Kenapa minyak itu dibuang-buang? Kalau dijual dapat uang banyak, dibagikan kepada orang miskin. Yesus tahu Yudas itu mata duitan, ya, matanya biru oleh duit, dari hitam jadi biru begitu ya. Nah, mungkin yang kelihatan warna birunya waktu itu mungkin ya, belum ada warna merah mungkin. Nah, jadi Yesus menegur Yudas, ya. Yesus menegur Yudas. Yang lain juga mengkritik, katanya Tuhan kudus, kok kumpulan dengan orang itu, gitu ya. Dengan tadi PSK tadi, ya. Tapi Tuhan bertindak dalam kasih, ya. Dia mengatakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Di hadapan Tuhan wanita juga adalah manusia berdosa, betul? Tuhan tidak kompromi dengan itu, tapi justru Tuhan menegur dengan kasih, membangunnya supaya jangan menjadi manusia berdosa lagi. Pada waktu ramai sekali di Yeriko, ya ramai sekali hirup pikuk. Yesus itu public figure, orang yang sangat terkenal waktu itu karena pengajarannya bisa menyembuhkan, ganteng lagi. Di atas rata-rata dari pria, laki-laki pada waktu itu. Saya kalah jauh lah. Saya nggak tahu dengan Andi, dengan Woyo, dengan Stefanus, ya. Tapi kalau saya kalah jauh lah, gitu. Kalau teman-teman saya ini mungkin 11-12 kali, ya gitu ya. Cuma bedanya rambutnya pendek, gitu ya. Yesus lewat, lewat. Ya, semua penuh. Ada seorang cebol, maaf ya, pendek seperti saya, lebih pendek dari saya. Lalu dia naik pohon ara, ya. Yesus lihat itu. Lalu Yesus berteriak, ya, Yunus, turun dari situ. Sebab tempatmu bukan di situ, di perut ikan. Sakius, gitu ya. Sakius, turunlah. Sebab hari ini aku akan mampir, aku akan makan siang di tempatmu. Waduh. Saudara, kalau melihat Tuhan tuh gayanya koboi ya. Saya sepertinya nggak berani, ya, seperti Tuhan, ya, ke rumahnya Koko Andi,
hari ini aku akan makan siang ayam bakar di rumahmu. Waduh, apa-apaan ini Om Eko gitu kan ya. Tapi Yesus nggak begitu. Sakyus turun, aku mau mampir makan siang di tempatmu. Siapakah Sakyus? Pemungut cukai, orang jahat. Jadi kalau pemungut cukai itu debt collector waktu itu jahat di mata masyarakat. Karena harusnya ngambil 1 juta, dia ngambil 10 juta begitu kira-kira. Rentenir. Orang-orang pada bilang, ya, orang-orang, gimana Yesus makan ini orang berdosa? Di rumahnya Sakyus lagi. Ya, tapi mereka nggak tahu kalau waktu makan Yesus tegur Sakyus. Akhirnya Sakyus bilang apa? Tuhan, hari ini aku bertobat. Kalau ada yang aku sudah tarik pajaknya, aku akan kembalikan 4 kali lipat kepada mereka. Wah, Tuhan Yesus bilang gini, hari ini sudah ada pertobatan keturunan Abraham. Apakah Tuhan kompromi dengan dosa Sakyus? Enggak. Tapi Tuhan bertindak dengan kasih. Mau makan di rumahnya Sakyus, mau melayani Sakyus. Inilah yang menjadi teladan kita. Kita harus belajar hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Kalau kita melihat orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita, sakitnya tuh di sini, nggak habis-habisnya, maka kita nggak bisa mengasihi orang itu. Tapi kalau kita menggunakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan dimampukan untuk mengasihi orang yang melukai hati kita, mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang membuang kita. Amin. Karena kekuatan kasih dari Tuhan. Biarlah kita akan belajar mengalami hidup yang baik, hidup yang sehat. Hidup karena iman di dalam Tuhan. Hidup karena kebenaran yaitu Yesus Kristus. Dan hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur kepadamu. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Nanti saya minta kepada Pendeta Erliana dan Bapak Suryadi bisa maju ke depan. Haleluya. Para pelayan perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. 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 Nanti pendeta akan berdoa untuk perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kebenaran firman-Mu buat kami Tuhan, bahwa tidak ada yang sempurna di hadapan-Mu, tapi Engkau tidak pernah melihat hal itu. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih boleh berharga di hadapan Tuhan. Dan kalau sebentar kami bersama-sama mau menikmati perjamuan kudus, biar Tuhan sucikan terlebih dahulu hidup kami, pikiran kami, setiap apa yang kami lakukan dalam 1 minggu ini Kau ampuni Tuhan, sehingga biar hari ini kami boleh bersama-sama menikmati perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Marilah kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari ini, Minggu 4 September 2022 di dalam nama Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita tindaku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar
ada, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terluka untuk menebus hidup kita dari dosa? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah Yesus yang kudus, yang telah menguduskan kehidupan kita dari dosa? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terlalu mahal kasih-Mu Bapa, berkorban yang Kau berikan bagiku. Firman Tuhan hari ini mengajak kita sekalian untuk berkomitmen dan mengalami hidup yang baik, hidup yang sehat, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup baik, sehat, baik jasmani maupun rohani. Berapa banyak kita saudara yang berkomitmen merindukan memiliki ini. Tanggallah tanganmu di depan dada. Yang kedua, setelah kita bersama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus, apakah ada pergumulan? Apakah saudara sedang menghadapi tekanan? Apakah saudara sedang menghadapi masalah dalam keluargamu? Apakah kau sedang mengalami satu cobaan khusus, problema khusus, bisnis pekerjaanmu? Engkau sedang punya kebutuhan khusus yang engkau rasakan, engkau perhitungkan, pertimbangkan Tuhan, seperti aku gak mampu. Dan ada di antara saudara, maka sahabat, keluarga yang mengalami sakit. Hari ini engkau membutuhkan pertolongan Tuhan. Taruh tanganmu di depan dada, mewakili keluargamu, saudaramu. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, semua kami yang mengambil keputusan komitmen yang baru, merindukan hidup yang baik, hidup yang sehat, sesuai dengan kemauan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kiranya pertolongan-Mu datang kepada kami ya Tuhan, memampukan kami akan mengalami, kami akan memiliki hidup yang baik, hidup yang sehat itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami dengan jalan-Mu Tuhan. Sertai kami dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan, tekanan, masalah, beban berat. Kami berdoa dalam nama Yesus, kemenangan terjadi dinyatakan dalam nama Yesus.
Yesus, mujizat-Mu akan dinyatakan Tuhan. Setiap yang sakit oleh belur darah Tuhan Yesus menjadi sembuh, sama sehat kembali ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan Tuhan tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Sekalipun yang sakit ada di tempat yang lain, tetapi jamahan kuasa Tuhan Yesus menyembuhkannya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Turunlah damai sejahtera dari Allah melampaui akal pikiran manusia dalam kehidupan kami sekalian. Dan ini waktunya kami hidup yang baik, hidup yang sehat sesuai dengan firman Tuhan. Maka tidak ada yang bisa membatasi kuasa Allah yang bekerja. Tidak ada yang bisa menghalangi waktu Tuhan memberkati umat-Mu. Kami berdoa, datanglah berkat-Mu. Engkau sumber dari berkat itu. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan, bersyukur buat anugerah-Mu, dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ini adalah minggu pertama di bulan September 2022 dan tidak terasa bahwa kita sebentar lagi ya 3 bulan mendatang akan masuk di bulan Desember menaikkan Natal. Dan menjadi komitmen kita bersama, kita akan berdoa syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah keselamatan Tuhan berikan dan berkatnya. Ya, kalau Tuhan berkati kita dengan sukacita, semangat, damai sejahtera, hidup harmonis dalam keluarga, ada kekuatan untuk bekerja bisnis, itu berkat Tuhan. Dan Tuhan berkati dengan keuangan dan sebagainya ya. Dan hari ini kita akan berdoa bersama dan sekaligus akan mempersilakan Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan bisa maju ke depan, masukkan ke kotak persembahan yang ada. Sekaligus kita akan memberikan persembahan kolektor. Nanti yang melayani bisa maju ke depan. Ibu Wiwit ya. Baik. Marilah kita akan berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Biarlah Tuhan Engkau mengajar kami terus ingat dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Seperti di dalam Malaikat 3:10, bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumahku, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku apakah aku membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Tuhan terima kasih Engkau mengajari kami dengan semuanya itu, dan Engkau menjadi teladan agung dalam kehidupan kami. Anugerah keselamatan Tuhan berikan, berkat-berkat jasmani rohani yang Tuhan berikan. Dan hari ini Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan-persembahan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan Tuhan yang dititipkan, dipercayakan kepada kami sekalian. Biar Tuhan akan memberkati dengan penuh sukacita. Kalau ada dari umat-Mu yang mengalami pergumulan secara keuangan ekonomi, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sanggup mengadakan kuasa terobosan dalam keuangan dan memberkatinya. Sehingga saat umat-Mu diberkati secara keuangan, mereka akan ingat mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk memberikan persembahan. Sekaligus hari ini Bapak Ibu sekalian, selaku Gembala Sidang, saya mengucapkan terima kasih mewakili Badan Pengurus Gereja ya, untuk kita bergandengan tangan sepanjang Agustus untuk bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Dan mewakili tim keuangan Pengurus Gereja mengucapkan terima kasih atas persembahan-persembahan yang diberikan untuk mendukung pelayanan gereja ini. Kiranya Tuhan akan memberkati. Salah satunya adalah persembahan janji iman atau dana pembangunan ya.
Dan Bapak Ibu bisa melihat perkembangan pembangunan yang dilaksanakan di gereja. Dan kita optimis nanti sepekan ini toilet akan selesai ya. Kita bersyukur akan memiliki 3 ruang toilet yang lebih nyaman, lebih sehat, lebih bersih ya, dari lebih 10 tahun yang lalu ya. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kerinduan kita bersama agar rumah Tuhan bisa lebih bersih, lebih sehat, lebih rapi. Lalu nanti akan diselesaikan pembangunan untuk halaman parkir sepeda motor yang pasangan paving block, sekaligus minggu depan setelah ibadah para pria tangguh, pria integritas yang kuat, gagah berani akan bergabung bersatu untuk kerja bakti, Bapak sekalian. Haleluya. Dan kegiatan sepekan kita Bapak Ibu sekalian, dari Selasa hingga Kamis nanti ada komunikasi pastoral online maupun onsite ya. Lalu di hari Jumat ada persiapan latihan pujian penyembahan untuk ibadah langsung dengan MPD onsite. Lalu hari Sabtu secara khusus tanggal 10 September 2022 diundang kepada seluruh wanita terpuji yang memiliki waktu untuk beribadah bersama wanita terpuji sebanten di Gereja Isa Mesias Liga Mas jam 10 pagi. Nanti bisa bergabung bersama-sama. Kalau dari domisili setara dan sekitarnya nanti bisa berangkat bersama-sama dengan Ibu Gembala. Lalu hari Minggu depan yang melayani sudah ada di Warta Jemaat Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon dipersiapkan dengan baik. Pasti Tuhan akan memberkati pelayanannya ya. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak Yonatan Kristianto atau Nathan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan berdiri bersama-sama dan kita datang kembali kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mencintai Indonesia, Banten, dan Tangerang. Kami sangat percaya bahwa Engkau akan melawat bangsa kami, provinsi kami, kota kami dengan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai perjalanan sejarah bangsa kami, provinsi dan kota kami. Terima kasih Tuhan, hujan pertobatan, keselamatan turun dan jiwa-jiwa terhilang diselamatkan. Kami berdoa menyerahkan untuk situasi ekonomi yang baru-baru ini terjadi Tuhan. Biar Kau mengendalikan, memberikan keamanan, ketertiban dengan adanya dampak kenaikan harga BBM. Tuhan campur tangan dengan pemerintah, memberikan hikmat, solusi yang terbaik, dan masyarakat dengan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja sidang jemaat Allah, dari badan pengurus pusat hingga badan pengurus daerah, para pendeta dan juga jemaat, menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati gereja sidang jemaat Citaraya dengan jemaat yang ada Tuhan, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa bahkan yang lanjut usia. Ya, Tuhan akan memberkati yang berulang tahun anak Nathan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati dengan hidup masa depan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Menyerahkan untuk setiap umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Mereka membutuhkan pekerjaan, mereka yang sedang membutuhkan tempat tinggal, mereka yang membutuhkan kendaraan, bahkan mereka yang sedang merindukan momongan anak. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mendengar seruan doa mereka. Engkau Allah yang Jehovah Jireh, menyediakan, memenuhi, melimpahkan kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah, baik ibadah raya umum 1 maupun ibadah raya umum kedua, Tuhan memberkati limpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, meninggalkan rumah Tuhan. Tuhan menyertai kami dengan berkat yang datang daripada-Mu. Dalam
Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi damai sejahtera. Akhirnya sidang jemaat dikasih Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan bersama dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang hari ini ke Tuhan. Datang kali kedua mencabut kita gerejanya dengan penuh sukacita.